Kita lihat Bandung maju, tapi bagaimana dengan etnisnya? Oh, Jakarta maju, bagaimana dengan etnis dari Jakarta itu adalah, saya kelahiran Jakarta, saya tahu teman-teman saya kadang-kadang mengeluh mencari kerja, padahal di negerinya sendiri. Nah, kalau Minang dibikin kayak gitu, kita maju, oh berdirilah gedung-gedung bertingkat di Sumatera Barat, oh ya kan? Tapi kita melamar kerja pun sulit, lebih baik kita merantau. Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dapan Mulifa di Mulifa Channel. Oke, kali ini saya akan membahas tentang kenapa Minangkabau itu tidak maju atau Sumatera Barat itu tidak maju. Nah, ini saya akan membahas dengan sahabat saya, yaitu Keke Takao. Dia seperti biasanya, dia seorang seniman Minang yang kebetulan dalam waktu dekat insya Allah akan mengeluarkan single ya, insya Allah bersama Ayu Amanda. Mohon doanya ya, Nusana. Nah, jadi saya akan membahas tentang banyak yang menyebut kenapa Sumatera Barat itu tidak maju, kenapa Minangkabau itu tidak maju. Jadi menurut data BI itu Riau berada di posisi pendapatan Riau itu tertinggi. Dia berada di posisi 104. Sumatera Barat itu cuma 37 juta sekian per tahun. Sedangkan di Riau itu 104 sekian per tahun, 104 juta. Jadi Minang itu pendapatan per kapitanya per tahunnya sangat rendah. Di Jambi 49, sekian per kapita, sedangkan rata-rata di Indonesia ini 47 juta per tahun per kapitanya. Kan banyak rumor. Keke, gimana, apa yang Keke dengarkan tentang Sumatera Barat? Sumatera Barat itu negarinya nggak maju ya kan? Iya, nggak maju gitu ya kan. Mungkin kurang investor atau BA gitu kan. Kurang bekerja sama dengan pihak lain. Dengan pihak lain gitu. Apakah sedemikian gitu? Ya. Jadi Nah, dah. Jadi itu yang kita dengar itu Sumatera Barat tidak maju. Jadi Minang ini kan matriarkat. Siap. Matriarkat, dan seluruh pemudanya itu adalah perantau. Jadi penduduk di Sumatera Barat itu sekitar 6 jutaan. Ya, itu 6 jutaan. Ya belum perantau lah. Iya, betul. Belum perantau. Seperti yang dikatakan sama mantan Kadin Sumbar, tidak saya sebutkan namanya, katanya Minang itu harus punya rasa malu. Katanya resep unik untuk unik tapi pedas untuk kemajuan Sumbar. Minang itu harus punya rasa malu, dia harus meningkatkan lagi SDA-nya, meningkatkan lagi sumber daya manusianya, terus mencoba untuk bekerja sama dengan pihak-pihak lain, contohnya seperti mungkin negara lain atau dengan suku-suku lain. Jadi di Minang ini, selain konstitusinya itu merapat kepada Republik Indonesia, Sumatera Barat itu dia juga punya Kerapatan Adat Nagari atau KAN. Jadi selain posisinya itu dia Republik Indonesia, dia juga punya Tungku Tigo Sejarangan. Kan? Jadi pandai orang Sumando, Imam Abu alim ulama. Nah, jadi selain tanah tuh punya Pemda, pemerintah daerah, di situ juga ada tanah wilayah punya pemerintah nagari. Betul. Jadi kayak semacam dua gitu kan. Kita kan punya bendera merah putih. Kalau untuk Republik Indonesia. Kalau di Minang gitu punya Marawa. Jadi ada dua gitu kan, ada dua yang berkibar. Nah, yang satu itu bendera adat. Jadi tanah-tanah yang ada di Sumatera Barat itu tidak bisa pemerintah itu semena-mena mengelola. Di situ ada datu, ada cerik pandai. Terus tidak penting juga kita sebagai orang Minang itu kampung kita mesti maju. Itu menurut saya. Karena iya, nggak penting. Karena kalau kampungnya maju, provinsinya maju, tapi manusianya mundur untuk apa? Seperti yang pernah kita rasakan dengan pribumi-pribumi lainnya, ya kan? Kayak contohnya di Pulau Jawa lah, ya kan? Maju, Jakarta maju, tapi pribuminya. Oke, sekarang kita boleh memilih, mau kotanya maju, tapi hanya orang-orangnya mundur gitu ya? Orang-orangnya mundur, malah jadi tukang parkir. Kadang-kadang tidak jadi hitungan. Masuk ke ruang lain, tuang hindak kecil awak. Timun bungku jadi awak sana.
Jadi lebih baik kota atau Sumatera Barat tuh mode itu saja. Tapi orang-orang di rantau, nah, karena awak mati agak, orang-orang Minang dan laki-laki itu merantau. Iya, merantau. Jangan salah sana, pendapatan Sumatera Barat memang kecil. Itu mungkin kecil tadi itu orang kampung kita tuh yang bercocok tanam, nelayan, bercocok tanam. ekonomi itu gitu. Iya, tapi jangan salah, kiriman anak dari rantau. Nah, itu kok. Orang Minang, dia adalah orang yang perantau. Dia merantau, memang mencari nafkah, memutarkan uangnya di negeri orang. Betul, betul. Tapi jangan salah, mereka merantau itu untuk membangun negarinya. Kelihatannya aja Minangkabau itu seperti orangnya susah, Sumatera Barat itu. Anak merantau dan wajib mengirimkan uang minimal itu setiap bulan. Nah, anaknya ada yang merantau ke Jakarta, ada yang merantau ke Jambi, Daerah-daerah lain, ke Riau, ke daerah-daerah lain yang negara bahkan ya. Iya, yang pendapatannya itu bisa dibilang per kapitanya tinggi, bahkan 3 kali lipat tingginya dari Sumatera Barat sendiri. Tapi di dalam Riau itu, contoh Riau, pendapatannya 104, sekian juta per tahun. Karena pribuminya nggak merantau. Ya, karena di situ banyak orang Sumatera Barat. Dia nyari duit. Jadi perputaran emang keren. Tapi tahukah Anda, itu punya emak, punya bapak yang tinggalkan di kampung, yang ditinggalkannya di kampung. Betul. Dan itu dikirim uang terus sama anaknya. Jadi daripada daripada kota kita maju, provinsi kita maju, tapi hanya bekerja sama dengan pihak-pihak asing, dengan pihak-pihak SDM luar dari putra daerah, lebih baik biarkan seperti itu, karena jika kita banyak investor itu masuk dari pihak asing, kita sendiri yang akan rugi. Justru kota kita maju, orangnya makin terbelakang. Yang bakal kaya itu yang akan kaya juga. Mendingan merantau, atau bagi yang sudah senang di rantau. Nah, ini pesannya. Ya kan? Iya. Bagi yang sudah senang merantau, bagi yang sudah kaya, bagi yang sudah mendapatkan income banyak di rantau orang, ada baiknya kita membangun nagari kita. Nah, menjadi putra daerah yang membangun nagari gitu. Jadi kita itu tidak perlu bekerja sama dengan investor-investor asing, dengan provinsi-provinsi lain. Sebagai putra daerah Minangkabau, kita ini adalah orang-orang yang mandiri, yang tinggal di dalam Sumatera Barat itu lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Makanya terhitunglah per kapita kita itu terendah per tahun, karena perputaran uang memang di situ sedikit sekali. Atau enggak ada? Mungkin juga buat pemerintah gitu dihitung segala pendapatan yang merantau lah, Kalau dihitung pendapatan merantau, satu-satunya yang bisa mengalahkan negeri luar dari Indonesia ini cuma orang Minang. Nah, ini dia nih. Ya, coba kita perhatikan setiap pasar-pasar yang ada di Indonesia ini, pasti ketemu orang Minang. Berarti perputaran uangnya ada di situ. Betul. Nah, bukannya kita harus malu, kata Pak mantan Kadin tadi ya. Nah, ini kritikannya sangat pedas sekali nih. Pedas, katanya membangun kita itu punya SDM, kita harus bekerja sama dengan pihak ini, pihak. Tidak perlu. Minangkabau harus original. Walaupun terlihat pendapatan Minangkabau Sumatera Barat itu kecil, tapi orang Minangkabau di luar dari Sumatera Barat itu banyak, mungkin lebih daripada 6 juta penduduk yang ada di Sumatera Barat. Mungkin yang tersisa di luar Sumatera Barat itu mungkin lebih daripada 6 juta yang akan mengirimkan uangnya untuk orang tuanya. Jadi banyak orang-orang tua di kampung itu, seperti adiknya perempuan segala macam, yang tidak bekerja, dia hanya untuk melihat sawah, melihat ladang, tanah ulayat dan lain-lain. Nah, itu diberikan kiriman oleh anak-anak, dimodalkan, ada mantap yang tuh. Iya, ada yang dibiayai oleh anaknya yang ada di rantau. Jadi perputarannya terlihat kecil, sebenarnya Sumatera Barat adalah negeri yang tentram. Orang-orang Sumatera Barat alhamdulillah tidak ada yang susah. Dan di rantau pun orang-orang Minang kok, IKM-nya sangat luar biasa. Luar biasa, kompak. Apalagi kok untuk IUS ya. Ikatan Warga Seni Bakal, SAS, dan komunitas-komunitas Minang lainnya. Apalagi komunitas Minang itu komunitas yang jalurnya itu banyak kan di bidang sosial. Bukan forum-forum yang preman. Bukan. Satu-satunya yang bisa menyaingi Cina di Indonesia ini hanya orang Minangkabau. Kayak saya pernah dengar di Malaysia itu di daerah Chowkit. Ya, Chowkit itu dulu semuanya adalah orang Cina.
semuanya Cina. Akhirnya tuanku Abdurrahman membawa masuk orang Minang sekitar 2 kapal. Itu yang saya dengar dari narasumber ya waktu saya pergi ke Malaysia. Itu udah dibahas belum dah di konten? Belum. Nah itu jadi sana. Karena orang Minang itu menyebar di daerah Cokit dan terjadilah kampung baru. Akhirnya sekarang ini lebih banyak orang Minang daripada orang Cina. Terjadi pasar di situ ya? Ya, jangan salah. Dia tidak kata dalam tempurung. Oh, kita lihat Bandung maju, tapi bagaimana dengan etnisnya? Oh, Jakarta maju. Bagaimana dengan etnis dari Jakarta? Itu adalah, saya kelahiran Jakarta. Saya tahu teman-teman saya kadang-kadang mengeluh mencari kerja, padahal di negerinya sendiri. Nah, kalau Minang dibikin kayak gitu, kita maju, oh berdirilah gedung-gedung bertingkat di Sumatera Barat, oh ya kan. Tapi kita melamar kerja pun sulit. Lebih baik kita merantau, mencari uang di rantau di negeri orang, lalu kita untuk membangun negeri kita. Nah, karena orang Minang ini adalah orang perantau yang tinggal di kampung itu rata-rata hanya tinggal perempuan saja. Nah, terus selain itu juga untuk investor masuk itu susah. Betul. Susahnya itu karena tanah ulayat. Mau bikin ini harus pertujuannya tidak pada bupati saja, tidak pada kota Madia saja, wali kota, gubernur. Tapi di situ juga ada kan. Ya ada wali negari, ya ada datuk. Ya kan? Ini mama. Dan mama penghulu adat, alim ulama segala macam. Jadi prosesnya bisa panjang. Dan jika penghulu-penghulu adat itu tidak setuju dengan sesuatu, maka batal juga perjanjian dengan pemerintahan. Jadi unik kan? Dia walaupun dia Republik Indonesia, dia juga kanagarian. Nah, bukan berarti dia negara dalam negara, tidak. Jadi dia ada bendera adat, dia juga ada bendera Indonesia. Dia berada di dalam Indonesia. Dia bukan negara, tapi kita punya kewenangan tersendiri. Orang Minang itu otonomi daerahnya itu terlalu komplit, karena yang pertama kali menggembar-gemborkan otonomi daerah adalah orang Minang. Itu terjadi pada perang PRRI. Perang PRRI itu adalah untuk menuntut otonomi daerah. Itu bukan pemerintah, dan seluruh Indonesia merasakannya pada saat itu. Iya kan? Iya. Nah, jadi itu tuntutan keras untuk pemerintahan pusat, bukan memberontak, tapi untuk bagaimana saling sinkron antara provinsi satu dengan yang lainnya, tidak berat ke Jawa saja, tidak berat ke sini itu. Nah, ini yang kita rasakan pada saat ini, otonomi daerah bergerak. Walaupun Minangkabau terlihat kurang, terlihat penghasilannya kurang, perputaran duitnya kurang, tapi orang Minangkabau adalah sebagian besarnya adalah orang perantau, dan dia selalu memberikan uangnya untuk pembangunan di dalam nagarinya. Gitu. Salut anak. Salut kan? Jadi untuk para perantau, untuk sahabat-sahabat di sana, mari bersama-sama kita bangun kampung kita, negari kita. Jadi negari kita ini emang sepertinya dilihatnya palsu, ya kan? Lucu, tidak maju. Sumatera Barat itu tidak maju, karena tidak ada Cina, ya kan? Cina kurang bergerak di sana, misalkan di mana ada kota di Indonesia ini yang dihuni oleh etnis Tionghoa dan Cina, itu pasti maju. Tapi di Minang mungkin karena tidak ada Cina, jadi tidak maju. Dan jangan salah, orang Minang itu kan pemuda-pemudanya merantau, dan dia selalu memutarkan uangnya dan memberikan uangnya kepada orang tuanya di kampung, saudara-saudaranya untuk pembangunan masjid, jalan dan segala macam. Itu banyak kontribusi dari orang Minang yang ada di rantau untuk nagari. Oke, semuanya mari kita bersatu, ya kan, Ke? Bersatu kita mari mencari nafkah. Oke, carilah harta sebanyak-banyaknya, kita bangun negari kita seperti yang dilakukan oleh Pak Basko, ya, Basrial Koto. Iya. Ya, dia keren. Dia bangun kampung. Dia bangun kampung, tapi dia tetap tinggal di sini, gitu. Nah, ini nih untuk generasi milenial nih, Atta Halilintar nih. Nah, Atta Halilintar, ini kalau nonton ya, Atta, bangun kampung awak Atta. Nah, ini berfaedah. Ini adalah konten yang berfaedah untuk kita orang Sumatera Barat, orang Minangkabau. Nah, agar semuanya tahu, dan jangan pernah menyebut lagi orang Minangkabau itu tidak maju, kuno, dan segala macam. Orang Minangkabau itu harus punya malu dan segala. Karena kami sangat mempunyai malu, makanya kami orang Minang tidak pernah ingin membangun negeri kami menjadi negeri yang metropolitan, dan akhirnya kami dengan sendirinya mundur dan terusik, dan akhirnya tinggal di pinggir-pinggiran kali, pinggir-pinggiran sudut-sudut kota. Kami tidak mau. Kami sampai kapanpun ingin punya negeri. Nah, kita lihat daerah-daerah lain yang udah menjadi metropolitan.
Nah, di mana pribuminya? Oh, katanya contoh Singapura, dia pikirannya terbuka segala macam. Singapura yang membuat majunya adalah orang Cina dan orang Melayunya sendiri sudah tergusur. Jadi satu-satunya pegangan untuk orang Cina yang terkuat di zaman sekarang ini adalah Minangkabau. Karena Minangkabau, Sumatera Barat, negerinya alhamdulillah sampai sekarang tidak pernah terusik. Jadi Iko beban juga untuk pemerintahan kita mana ada ya, supaya lebih ditingkatkan lah. Iya, jadi pemerintahan kita harus ya apalagi pemerintahan daerah lah, pemerintahan Sumatera Barat itu harus yang masih berada di kampung itu tolong dibina SDM-nya, SDA-nya, terus bekerja sama dengan kerajaan-kerajaan yang kerajaan-kerajaan kecil di Minangkabau ya kan, dari mulai adat, dari mulai pokoknya ada kerjasama lah. Ini kadang-kadang saya lihat kemarin tuh kayak peresmian kerajaan kerajaan di pesisir kerajaan Indrapura di kerajaan Indrapura. Nah, pemerintah daerah Sumatera Barat tidak hadir ya kan. Nah, ini harus ada sinkron antara pemerintahan daerah dengan pemerintahan adat, kerajaan yang ada di Minangkabau. Kerajaan ini penting, ini untuk marwah nagari. Betul. Oke, sampai di sini saja pembahasan kita. Karena banyak yang bertanya kok Minang nggak maju nih segala macam. Nah, mudah-mudahan dialog kita dengan Keke Takao, dia adalah salah seorang yang kampungnya berada di kerajaan Indrapura ya. Iya, siap. Ya kan? Nah, nanti kita akan membahas Putri Dadi Basanai, pesisir selatan. Ya, pesisir selatan. Terima kasih seperti biasanya bersama saya Dafan Mulifa dan Keke Takao. Majulah Minangkabau, majulah Indonesia.